Halo, apa kabarnya hari ini? Sangat senang menyapa dalam Sapaan Gembala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan melingkupi kami dengan kuasa darah Tuhan. Dalam kasih kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab dari Yesaya 32 ayat 10 sampai 12. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa dan panen buah-buahan lain juga tidak ada. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan yang hidup tentram, tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Masa panen adalah masa yang dinantikan oleh banyak petani peternak. Itu adalah hasil yang luar biasa, menunjang kehidupan. Kalau panen menjadi berhasil dan hasil yang dihasilkan banyak dan juga sesuai dengan kehendak. Tapi bagaimana kalau gagal? Panen menjadi sesuatu yang menyedihkan. Gagal panen menjadi sesuatu yang makin takutkan, karena itu membuat para petani atau peternak menjadi sangat rugi dan harapan untuk masa depan bisa hancur. Pendidikan anak, kehidupan keluarga, bahkan hutang-hutang menjadi sangat besar dan melilit. Lalu bagaimana ketika itu terjadi? Hal itu menjadi bagian yang mendukakan. Ternyata menjadi sukses dalam tanam menanam atau beternak dalam panen tidak hanya ditentukan oleh manusia, tetapi juga ditentukan oleh Tuhan. Pembacaan kita mengingatkan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan yang menentukan apakah hasil panen dari ladang kita itu akan berhasil atau gagal. Di dalam pembacaan kita diajak bahwa firman Tuhan mengingatkan ada saatnya panen itu menjadi gagal, bahkan hancur, dan menghasilkan ratapan-ratapan yang luar biasa. Ini mau mengajak kita untuk mawas diri dari kesadaran bahwa Tuhan menentukan masa depan dan hidup kita, bukan diri kita. Karena itu, yang pertama yang harus kita refleksikan adalah jangan sombong, jangan angkuh, tetapi rendahkanlah diri. Yang kedua, terus berusaha memberi yang terbaik, agar panen sesuai dengan proses dan juga usaha kita. Dan lakukanlah dengan jujur. Dalam pembacaan kita diajak juga untuk mengingat dan melihat, hai perempuan, ratapilah ladangmu. Kenapa? Karena bangsa Israel adalah umat pilihan Allah seperti ladangnya yang sudah diolah sedemikian dengan sangat baik. Tetapi mereka berlawanan dalam perilaku keseharian mereka. Tuhan pun menjadi murka, bukan untuk menghukum atau menghancurkan, tetapi dalam hukuman Tuhan menjadi media mengajarkan untuk umat Israel menjadi kembali kepada Tuhan. Nabi Yesaya mengatakan kepada firman Tuhan kepada para perempuan untuk meratap dan bertobat akan apa yang dilakukan. Bukan gender, tetapi ini mau ngajak bahwa dari perempuan akan lahir ibu-ibu yang mengajar anak-anaknya, menghasilkan keturunan dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena tingkah laku mereka sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan, dan hidup mereka juga tidak sesuai. Kayak kita menanam jeruk, maka kita pelihara dengan sangat baik, kita pengen hasilnya jeruk yang manis, yang ranum, yang besar, bahkan sesuai hasilnya dengan kualitas yang baik. Namun bagaimana kalau hasilnya kualitas tidak baik? Maka yang harus dilakukan adalah kita akan mengulang lagi atau memangkas pohon itu dengan sangat baik supaya akan ada tunas-tunas yang tumbuh dan menghasilkan tanaman yang lebih bagus, daun-daun yang lebih bagus, dan bunga-bunga yang lebih bagus. Begitu juga yang Tuhan lakukan dalam pembacaan kita di dalam kitab Yesaya. Dalam hidup kita bisa mengalami seperti gagal panen. Kita bisa berusaha dan kita yakin hasilnya akan gemilang. Hasilnya pasti benar, hasilnya akan jauh lebih baik. Tetapi apa yang terjadi kalau hasilnya sebaliknya menjadi sangat buruk? Maka yang harus kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita adalah kita mengevaluasi pasti ada yang salah yang kita lakukan. Dalam iman kita, maka kita harus lakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan masih memberikan jalan dan belas kasihan pada kita. Kalau tidak, maka tanah itu akan diolah demikian dan pohon yang tidak berbuah dan bertumbuh dengan baik akan dipotong dan
kemudian dibuang. Kita tidak mau itu terjadi dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan mengatakan, hai perempuan, merataplah. Supaya dengan meratap, Tuhan akan memberikan belas kasihan dan Tuhan mengelola kita. Begitu juga dalam hidup kita. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dan hidup kita seperti gagal panen, maka yang harus kita lakukan kembali kepada Tuhan, kembali pada kebenaran dan lakukanlah kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk semua anugerah penyertaan Tuhan, berkati dalam kehidupan kami, berkati pekerjaan kami, berkati juga semua usaha kami, berkati juga Tuhan keseharian kami, agar semuanya boleh menjadi berkat dan sesuai dengan kebenaran Tuhan, juga pelayanan-pelayanan kami. Ampuni atas semua kesalahan dan keputusan kami saat kami tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi mengikuti pikiran, perasaan, emosi kami, bahkan juga hasrat kami untuk berkuasa atas orang lain. Tuhan, kasihanilah kami, berkati dalam kesatuan, dalam jemaat GKI Deliman di masa-masa sekarang ini. Tuhan, berilah hikmat untuk semua perjalanan, pelayanan, dan kesatuan jemaat. Kami berdoa ya Tuhan, mereka yang berulang tahun. Ya Allah, berkatilah mereka. Kami mengingat untuk Ibu Tati Purwanti, kami berdoa untuk Bong Wan Sarsi, kami berdoa untuk Ibu Esti Yaningsi Budi Santoso, kami berdoa untuk Ibu Susana Masito Pakpahan, kami berdoa untuk anak terkasih Timothy Tirta Wijaya, kami berdoa untuk Bapak Andi Rahmat Soeharto, kami berdoa untuk Saudara Riko Andi Wardana, kami berdoa untuk Bapak Edgar Suryadi, kami berdoa untuk Ibu Melina Paula Simatupang, dan juga berdoa untuk Saudari Waliana. Tuhan berkati dengan kasih sayang Tuhan dan anugerah Tuhan dalam keseharian dan juga harapan-harapan ke depan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, untuk Ibu Trisna Ningsih, Bapak Tony Talar, Ibu Titiniati, Bapak Sutanto Harto, Ibu Heni Cahya. Kami berdoa ya Bapak untuk Bapak Andi Rahmat, Bapak Edward, Kau berkati segala sesuatu dengan imannya kasih Tuhan, pemulihan, berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan hati mereka yang berduka, khususnya juga untuk keluarga besar Ibu Yosefin Tuhan, dan juga keluarga Bapak Manurung Hutapea Tuhan, besertai segala sesuatunya dengan kasih sayang Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Ya Tuhan Allah yang luar biasa, inilah doa kami yang kami aturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama